Pro 2. Dari Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 udah menunjukkan pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Telat 1 menit nih kita untuk mulai sepadanya ya. Tapi nggak apa-apa, di hari Jumat 6 Februari 2026 ini di program Sepada kita udah kedatangan salah satu narasumber seperti biasa, yaitu Eka Aprilia Amanda gitu ya. Langsung aja kita sapa. Di pagi hari ini kita ada tema pagi bersih dan mood naik gitu. Selamat pagi Manda. Pagi teman-teman Pro 2. Ucapin salam dulu untuk teman-teman Pro 2 dong. Hey guys, balik lagi. Assalamualaikum. Salah, Gimana bintang kabarnya guys. Manda hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Yang Bang benar. Bonang ini gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Puji syukurlah kita panjatkan kepada kehadirat Allah itu kan. Gimana Manda, hari-harinya sekarang udah sibuk ngapain nih? Kita udah lama nggak jumpa, setelah terakhir kita berjumpa di kapan ya? Kita sempat bincang-bincang ya? Pas bulan Oktober, pas abis magang. Oh, Oktober ya. Udah lama, sekarang udah Iya, bulan setahun ya kita nggak jumpa ya berarti ya. iya udah lama lah guys. Oke, kesibukannya sekarang apa Manda? Kalau kesibukan paling karena kita mahasiswa semester akhir jadi kayak cuma susun doang, bimbingan gitu. Hmm. Itu aja Oh, sih. udah mulai Bukan lain bimbingan ya? mah Bel. Iya, udah sibuk Hmm. bimbingan. Sekarang kan ibaratnya kan kalau ke kampus, kalau misalnya biasanya kalau 30 menit gak ada dosen kita pulang. Ini Mm-mm. 60 menit gak ada dosen kita tungguin tetap. Sekarang Hmm. udah di tahap itu. Pencari tanda tangan ya. Mm-mm. Seberapa susah dosennya dicari ini? Spamnya enak kan tapi? Alhamdulillah sih dapet Mm-mm. rezeki ya. Oke, sebelum kita masuk ke tema nih, aku mau tanya soal skripsinya mau ngangkat soal apa sih? Apa Pak? Skripsinya mau ngangkat soal apa nih? Skripsinya tentang agama dan budaya. Oke, Tentang kayak disatuin misalnya gitu ya. tradisi turun sawah yang ada di Aceh. Bahas itu aja sih. Oh, oke. Kebetulan juga Manda ini sering turun ke sawah kayaknya ya. Nggak sering-sering banget sih. Cuma sesekali lah. Berarti kemungkinan kesibukannya selain skripsi nih ke sawah gitu ya, bercocok tanam Mm-mm. ya, sambil membantu orang tua. Iya. Iya, nah oke, kita langsung masuk ke temanya di pagi hari ini. Karena kelihatannya Manda udah ceria banget di pagi hari ini, secerah matahari yang bersinar di pagi ini udah mulai panas gitu ya kan. Nah aku mau Iya. tanya nih, kalau pagi bersih definisinya buat Manda sendiri apa nih? Kalau pagi bersih. Kalau definisi buat mana sendiri, pastinya kan kalau pagi-pagi kan berdua sama mama kan kita kerja sama gitu. Kayak mama nanti nyapu Hmm, halaman, kita cuci piring. Itu hmm, sebenarnya udah naikin mood dengan kerja sama. Misalnya kayak kita nggak ini loh bang, kayak apa sih namanya, kita eh, nggak nggak kerja sendirian hmm, hmm, gitu. Kita ada kerja sama di situ. Terus kayak kita udah tahu masing-masing kerjaan kita gitu, nggak usah disuruh lagi hmm. gitu. Itu udah termasuk mood naik nggak sih bang? Cuma kalau bedanya Benar. kalau orang kan pagi pagi bersih mereka ada yang ngopi, kan kalau mereka mah kurang suka ngopi aja gitu. Cuman balance lah bang. Kalau kita kayak beli-beli kue pagi itu emang kewajiban sih. Nah kegiatannya biasanya kalau pagi itu apa sih Manda? Oh, Kegiatannya kalau pagi hari biasanya kamu ngapain? kalau pagi biasanya antar adik sekolah. Mm-mm. Antar adik sekolah ya kita kerjain kerjaan rumah gitu seadanya Hmm. aja apa yang bisa dikerjain. Hmm. Kalau Gitu. mandi pagi, cuci piring kayak gitu termasuk pagi bersih nggak sih? Kalau sebenarnya kalau pagi-pagi bersih itu nggak harus bersih gitu bang, kan tuh kayak Hmm. ada orang yang misalnya pagi-paginya udah sholat duha gitu, Hmm. itu Hmm. itu juga termasuk pagi bersih gitu, Hmm. kayak nggak hanya cuma pekerjaan rumah gitu, nggak hanya itu. Iya. Kadang ada orang yang udah kerja udah berangkat Mm-mm. pas mas zaman-zaman kita magang kan juga harus dari rumah kan, jam 6 tuh harus OTW dari rumah biar nggak telat, kan itu juga termasuk sih bang pagi-pagi bersih Mm-mm. gitu. Nah, kalau bagi Manda sendiri nih, kayak bangun pagi itu seberapa ngaruhnya sama mood gitu?
Mood seharian nih bangun utamanya ya? pagi itu iya sangat amat membantu mood sih Bang. Mhm, Misalnya nih kalau karena Manda tipikal orang yang emang harus hirup udara pagi, mhm, jadi emang eh, jarang gitu kayak nggak hirup udara pagi. Jadi kalau udara pagi itu emang sangat amat kan buat kesehatan kan juga itu kan karena kan mmm, udaranya masih baru gitu Bang mhm, kan. Jadi itu sangat amat membuat mood naik. Jadi nanti seharian tuh kita karena mungkin emang imun Manda yang kurang, jadi mhm, dengan kita bangun pagi hirup 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 udara pagi tuh kayak ngebuat dari pagi sampai malam tuh stabil imun mhm. imun kita gitu. Jadi nggak ada tuh drama-drama, aduh sakit kepala nggak ada gitu. Kalau misalnya kita Oke, kayak bangun pagi gitu aja. mmm. Nah kalau, Manda sendiri nih, kalau pagi gitu biasanya yang bikin mood-nya naik apa? Sebagai mood booster di pagi hari entah itu, dapat sapaan dari seseorang atau pagi hari itu dapat ketawa lagi dia. Siapa tahu seseorang itu kan bukan something special itu kan bisa jadi dari orang tua kan Iya, biasanya orang tua bangun pagi itu kan selamat pagi adek, selamat pagi kakak gitu. Kalau Manda sendiri apa sih yang membuat moodnya di pagi hari itu naik? kalau mood naik itu kadang-kadang kan mana antara dia sekolah lah kan. Mhm, Jadi dua adik mana tuh di setiap pagi mereka udah ngelis pertanyaan yang mereka bakal tanyain di pagi hari. Itu yang mmm, buat mood sih. Jadi kita kayak ada rasa excited buat jawab kayak misalnya pertanyaan apa yang bakal ditanya gitu. Misal mhm, kayak lagi makan nanti dia tanya kenapa nasi warnanya putih gitu-gitulah Bang. Misalnya kayak mereka bakal bertanya random dengan kita gitu yang kita nggak tahu apa-apa juga jawabannya. Itu sih Bang yang buat mood naik gitu. tapi Terus kayak pertanyaannya mama mind nih blowing mama ya? udah masak gitu. Pertanyaannya Iya terlalu Bang, mind blowing. random. Iya, kayak misalnya kenapa ayam harus digoreng, kenapa nggak di sop? Kadang-kadang ada dia Mmm, pertanyaan gitu. Jadi itu sih bang yang buat mood naik. Kadang kan kalau kita lagi malas cuci, bisa kadang padahal kita udah cuci piring nih, mhm. cuci piring lagi kan kayak gendek gitu bang kan kayak cuci piring terus sih gitu. Tapi kalau misalnya udah dapet pertanyaan dari adek, kayak se- ya, mood naik aja gitu Nah kayak kamu ngapain nanya gitu gitu. nah, kalau pagi hari ini inget gak adiknya tanya apa gitu? Atau misal yang terakhir ditanyain kemarin atau kapan gitu misal? Inget gak? Sama aja bang tiap pagi itu nganter adek, Enggak, kerjain maksudnya rumah. maksud aku pertanyaan dari adiknya apa di pagi hari ini? Oh, di pertanyaan hari ini itu dia tanya kenapa aku harus sekolah gitu bang Hmm, kayak kan di rumah juga belajar gitu. mhm. Kenapa harus sekolah? Kenapa nggak di rumah aja sekolahnya? Kenapa harus naik motor? Gitu-gitu lah. Mmm, Ternyata emang random banget anaknya emang. terus jawabnya Manda kayak mana tuh? Ya seadanya aja. Mana bilang kalau nggak sekolah nggak bisa kan dia punya kayak impian punya warung. Rumah dia tuh rumah Madura gitu bang rumah warung impian Mmm, dia jadi mana bilang kalau kamu nggak sekolah kamu nggak punya warung di rumah gitu jawabannya juga agak lumayan ini ya, agak dipleset-plesetin gitu aja ya daripada anak kecil rewel nggak mau sekolah gitu kan? iya gitu kan itu kan juga tergantung mood dia juga bang Mhm, kan kalau misalnya dia kadang nanti nggak mau sekolah kita juga kayak kita udah capek gitu mama mhm, juga misal udah capek dia nggak mau sekolah itu jadi bikin mood turun aja gitu mmm. Kalau dibilangnya tadi Manda itu adalah morning morning person ya? nggak morning person juga sih bang Mmm, ada kita tidurnya gitu kadang-kadang kayak karena Manda emang orang imunnya yang turun, imunnya kurang. Jadi emang mhm. sama mama tuh dipaksa gitu buat kayak sekedar jalan dua putaran gitu biar nanti sampai malam stabil imun Manda gitu aja sih bang. Dua Dari putaran paksaan mama juga. Gitu. dua Dari putaran paksaan mana mama nih? tuh Dua putaran satu dua provinsi putaran Aceh? ini, dua putaran rumah doang, Dua putaran lapangan di room. depan rumah. Jadi tiap pagi memang kalau aktivitasnya Manda sendiri dipaksa untuk berolahraga gitu ya? Untuk Iya, naikin selain uh, naikin imun kan juga naikin mood-nya gitu kan? mm-mm. Kalau Mmm, beda-beda bang kadang Manda cuma kayak cuman duduk di luar aja sambil habis antar adik duduk di luar gitu. mhm, Kadang-kadang aja olahraga tuh nggak rajin-rajin kali kita mah. mmm. As a Gen Z bang, as a Gen Z. Tapi kalau untuk olahraga biasanya seminggu berapa kali itu Manda?
Ada nggak dalam minggu satu Jarang. kali atau Enggak sih hmm, Bang, Manda jarang banget olahraga. Nggak pernah pun. Kan kalau jalan-jalan gitu nggak olahraga lah Bang, cuma jalan pagi aja kayak jalan jalan biasa aja. hmm. Jarang Manda, nggak pernah malah. Nggak pernah sih Oh, selama di Aceh nggak pernah. Nggak kenapa? pernah. Kenapa? Apa yang menyebabkan Manda sendiri jarang untuk olahraga gitu? Di sini mungkin karena Manda dari kecil ada kebiasaan kan kalau di Jawa kan Bang ada kayak satu tempat emang itu orang lari semua kan. Kayak di Mm-mm, sini kan waduk gitu kan. mm-mm, Di sini tuh nggak ada. Jadi sama Manda tuh kurang gitu karena ya malu lah Bang lari lari sore-sore sendirian di sini. Gak mm. berani. Oh, berarti belum ada yang ngajakin gitu ya dalam dalam artiannya agak nyinggungnya kayak begitu nih sama Manda ya. Nggak ada yang ngajakin buat Yang ngajakin olahraga gitu ya. ada maksudnya ya sih lah Bang. Tahu lah, Hmm. Oh. ngajak doang. Tapi kalau yang Olahraga. sering sering bikin moodnya Manda itu tiba-tiba turun di pagi hari atau di siang gitu apa sih? Kalau mau turun Mm-mm, jarang sih Bang. mm-mm, Jarang karena mana fun-fun aja sama paksaan mama yang suruh bangun gitu kadang-kadang mm, eh, pertanyaan ada yang fun-fun aja cuman yang buat mood turun jarang banget mungkin ini kali bang misal kayak apa nggak ada malah nggak ada malahan nggak ada ya. Berarti nggak ada. moodnya cukup stabil untuk tiap paginya karena ketemu sama orang tua, terus juga pertanyaan nyeleneh ini dalam tanda kutipnya nyeleneh ini kan. Nasi putih, kenapa kak nasinya putih gitu kan? Ini Besok, bang paling karena kita udah mulai bimbingan kadang kan ada hmm, nih kan paginya kita harus ketemu bimbingan itu sih nggak bukan mau turun nih ya hmm, guys bukan cuman kayak lebih aduh ke kampus cuma buat bimbingan gitu kan ah, lumayan lah bang jarak rumah Manda sama kampus kan lumayan kan kayak mm-mm, aduh gitu mm. Nah, udah aja sih. kalau ngerjain ngerjain sesuatu kayak dibilangnya tadi kan lagi ada kesibukan untuk ngerjain skripsi untuk pasti kalau setiap bimbingan kan harus ada progres kan. Nah, biasanya kalau Iya, mau ngerjain skripsi itu di pagi hari kah atau di siang hari atau semut-mutnya aja gitu? semut-mutnya aja sih bang kalau enggak mah Mm, karena kan kecuali misalnya kayak Manda udah ditempoin kamu Senin harus selesai nih mm-mm, segini gitu. Itu baru kayak Manda tuh kerja kerja lembur lah dari pagi dari malam ke pagi gitu mm. bisa pernah satu saat Manda tuh nggak tidur nggak sadar gitu bang ternyata udah jam 5. Oke, nggak sadar aja kita ngetik udah jam 5 gitu terus ya kan nggak bisa tidur lagi nggak bakal tidur lagi itu mood mood juga turun sih kalau kayak gitu bang Hmm, kayak mata kurang ngantuk tapi ini udah pagi gitu kurang itu aja istirahat sih. ya. Iya Nah, kadang-kadang nggak sadar gitu bang kita ngetik gitu nggak sadar jam 5 kadang jam 3. nah, kenapa kenapa eh, kita bicaranya general secara umum ya, tapi kita berkacanya dari kacamatanya Manda nih. Kenapa orang itu lebih suka eh dibilangnya jatuh tempo atau deadline baru dikerjain buru-buru gitu? Kenapa tuh? Kalau dari segi sudut pandangnya Manda kenapa tuh? Karena ini bang hal yang buru-buru itu eh, didukung oleh otak kita gitu Eh, jadi pas misalnya deadline-nya hari Senin kan masih ada Sabtu dan Minggu gitu bang mm-mm, nggak tahu kenapa kita senang aja kerjainnya di Sabtu dan Minggu nggak kita kerjain tuh mm, Kamis kenapa karena kita malah masih mikir kayak oh masih ada Sabtu Minggu itu sih yang nggak boleh ditiru teman-teman cuma ya alhamdulillah Manda nggak sejet nggak seburu-buru itu kok bang misalnya kayak misalnya Senin tetap Manda kerja walaupun satu paragraf jalan satu mm, paragraf karena kan dibarengi juga sama kesibukan yang di rumah bang kan mm-mm. Nah, buat Pak dosennya nih, dosennya Manda terutama ya, Pak kasih deadline-nya besok gitu Pak biar cepat dikerjain. Karena skripsinya udah berjalan janganlah berapa berapa bulan nih berarti? baru baru sebulan baru udah awal Januari sih Manda kan Hmm, kita lokus dulu bang kan udah mm-mm. ketemu lokus udah kita susun variabelnya baru awal Januari Manda Hmm. Kalau menurut Manda seberapa susah skripsinya Manda? kalau dibilang susah gimana bang
nggak terlalu susah sih skripsi Manda karena Mm-mm. ini kan dalam kehidupan sehari-hari ya Bang. Pasti Mm-mm. tergambarkan tergambarkan apa yang bakal kita tulis, apa tujuan dari tulisan kita itu aja sih. Karena ini ya Manda melihat, merasakan, menikmati lagi gitu. Jadi eh, nggak terlalu susah karena ya kita merasakan aja gitu. Hmm. Nah, kalau Manda sendiri kan pernah hidup di kota ya, sama hidup di desa. Secara pagi hari itu, yang bikin mood naik tuh lebih di desa atau di kota nih? Di desa sih Bang. Kalau di kota sumpek kan Bang. Hmm. Apalagi kan kotanya juga Manda kan kota yang ya Allah kalau orang tahu pasti ngapain punya rumah di situ kan pasti begitu ya Bang. Ya. Sawangan Bang. Sawangan siapa yang mau tinggal di Sawangan kan gitu ya Bang ya. Jadi Buat lebih teman-teman enak perduaan di yang nggak tahu Aceh. itu Sawangan tuh berada di salah satu sudut kota Depok, Jawa Barat gitu ya teman-teman Pro2. Ini mantan anak Jabodetabek tetangganya Ayu Ting Ting ya kan? Sering nggak kalau kalau kamu baru pindah dulu pindah ke Aceh ini kan sering ditanya kamu tetangganya Ayu Ting Ting dong gitu. Pernah nggak ditanya kayak begitu? Sampai magang kan Bang. Sampai magang kan Abang jelas sendiri Mm-mm. orang pas tahu gitu. Cuma ya udah biasa Bang. Bahkan di kampus mana panggil Manda Tinting juga pernah sama dosen. Jadi kayak Mm-mm. udah biasa aja sih Bang. Sudah kayak Tinting gitu. Jadi ya udah. Tapi seru nggak sih dapat panggilan-panggilan yang seperti itu? Iya seru-seru aja. Cuman Bang kadang ada orang yang menganggap itu serius gitu. Jadi Hmm. pernah ada teman Manda sampai dia cerita ke mamanya, mamanya sampai minta tanda tangan. Aku dia bilang enggak, itu pura-pura, itu orang bercanda. Dia bilang gitu. Sampai diminta Ada tanda orang yang tangan. anggap serius. Iya Dikiranya sampai apa minta tuh? tanda tangan. Ah, Dikiranya kenapa karena kok dia minta tanda tangan si mama teman Manda tuh? berarti dia nggak anggap serius apa yang teman-teman Manda ini kan itu kan sebuah lelucon bang, Mm-mm. lelucon bang kan. Jadi dia tuh berpikiran serius karena ya dia nggak sekali dua kali dengarnya. Manda juga yang Manda iya iyain aja gitu biar cepet kelar gitu kan. Oke beneran. Terus gimana gimana Manda jelasinnya itu? Manda Cukup lucu bilang sih. cuma bercanda aja. Tapi dia ya udah pas sudah bercanda dia bilang terus gimana bilang ke mama aku kata dia. Ya nggak tahu gimana cara bilangnya sama dia. Bilang. Dia udah takut duluan gitu. Jadi ini yang salah paham anaknya si kawannya Manda atau mamanya nih yang salah info nih? Temennya teman Manda karena dia ngapain bilang sama mak dia kan Manda keponakan Ayu Ting Ting lah Manda tetangga lah Manda Oh, sepupu si Bilkis lah gitu gitulah bang berarti itu sering gitu temennya Manda itu nganggep kalau bercandanya itu serius. Jadi diceritain lah iya ke mamanya kayak gitu ya. Jadi jadi ibunya pun minta tanda tangan. iya kan kitanya juga susah orang nggak kenal. Tapi kehidupan di desa nih, kalau pandangan Manda sendiri kehidupan di desa itu seperti apa kalau gambarannya gitu? Lebih santai kah dibanding yang di kota kah atau kayak gimana? Kan udah menjalani dua alam nih, dibilangnya dua alam, kota dan di desa. Di kota berapa lama Manda? Di Jakarta dari lahir bang sampai SD. Mm-mm. Terus habis itu SD SMP kalau pindah di ke Aceh ya? iya di SMP pindah sampai sekarang. Tapi kayak 3 tahun sekali masih pulang ke sana kan masih ada Mm. rumah bang. Mm-mm. Kalau misalnya kesibukan perbandingan pagi di desa sama pagi di kota, Mm. mungkin kan kalau di desa orangnya lumayan santai bang. Kayak Mm. misalnya mm, ada mana yang cewek itu dia sempet culture shock karena kan dia walaupun dia lahir di sana dia kan gedenya di Aceh gitu bang Mm-mm. kan. Jadi dia pas ke Jakarta dia bilang gini loh, kok sekolah di Jawa kenapa pulangnya sampai jam 4 mah? Kenapa berangkatnya harus jam 6 mah kayak adik Mm. gitu kan. Misalnya kayak lumayan culture shock juga karena walau eh, itulah perbedaannya bang. Di sana pagi itu sibuk banget. Mm. Pagi telat dikit aja kan udah macet di mana-mana bang Ya. kan. Kalau di sini tuh kita nggak ada tuh di Aceh tuh apalagi kalau kayak macet nggak ada kan kayak klakson 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 yang berkali-kali kan nggak ada di Aceh Iya. kayak santai tenang itu aja sih bang kayak paginya orang lumayan santai kalau di kota kan gedebak gedebuk. Mm. Tapi waktu Manda tinggal di kota itu pernah nggak beraktivitas pagi gitu kan? Beraktivitas maksudnya keluar rumah gitu. Untuk kemana gitu. Pernah nggak di pagi hari? Sering sih bang kalau di sana apalagi kan kalau pas dulu di sana kan masih kecil bang kan Mm. pasti
mainnya masih masih main sepeda keliling Hmm. kampung aja gitu. Masih misal kalau kalau di Aceh ini lumayan jarang kita olahraga malah karena mm, kita kan nggak ada tempatnya karena Manda udah terbiasa kalau olahraga tuh ada tempatnya gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya di sana dulu karena kita masih kecil, jadi tiap pagi tuh pasti udah amat temen-temen tuh naik naik sepeda kayak main sepatu roda kayak apapun itu lah. Nah, waktu liburan di Depok gitu misal, pernah nggak sih sampai di pagi hari tuh bikin moodnya jelek gitu? Gara-gara macet lah, gara-gara apa? Pernah nggak yang kayak gitu? Iya, kalau macet pasti jelek lah bang. Kayak kita misalnya dari Depok kan, kalau dari Depok ke Kubah Mas kan, kalau dari rumah Manda nih, ke Kubah Mm-mm. Mas kan paling cuman kayak sejaman. Mm. Ini kalau macet bisa kayak 2 jam, 3 jam. Itu cuma ke Kubah Mas aja kayak, aduh kenapa nggak ada apa kayak gitu. Macet Mm. banget emang. Tapi Kesel juga sih kalau berhubungan dengan macet itu. memang capek ya kalau kita macet-macetan kayak gitu, apalagi ditambah dengan moodnya yang bikin jadi hancur gitu kan kalau pagi hari udah ketemu sama macet Iya, lah, udah ketemu sama kehektikan masyarakatnya gitu. duniawi. Iya. Memang kalau di kota itu kan cenderung untuk mencari rezeki ya dibilangnya ya karena orang-orang sibuk dengan pekerjaan kantoran terus beda dengan di desa gitu kan hidupnya lebih santai gitu kan. Pagi hari Iya. eh jemur kasur biasanya. Ya, pernah nggak Manda ngalamin jemur kasur gitu pagi hari? Dulu di pesantren bang, kalau mana kan alhamdulillah tamatan pesantren itu Mm, bang kan. Jadi di pesantren tuh paginya lumayan produktif gitu. mm, Pas di pesantren kayak misalnya kita tuh jam 5 udah bangun, mm, jam 5 kita udah sholat fajar, udah apa, nanti jam 9 kita nggak bakal ada kesempatan buat tidur pagi gitu karena mm, jam 9 nanti sholat duha. Kalau hari Minggu tuh kita tuh juga nggak dibiarin sama pemimpin kita kayak tidur abis subuh, nggak dibiarin. mm, Nanti abis sholat subuh pasti kita nanti ada apa kayak baca baca selawat gitu sampai jam 8 nanti disambung sama jam apa sama duha gitu. mm, Itu kan kemungkinan kan kalau kayak kita kan males tidur lagi bang karena mm, udah ngantuknya udah hilang gitu, males tidur lagi. Nanti ada yang main raket, ada yang main karet, ada yang jemur kasur, ada yang nyuci baju gitu gitu aja sih. mm. Dari pesantren karena Manda mengenal kata kayak pagi hari tuh enak udaranya di pesantren karena di pesantren lah sih. Mm. Kehidupan di pesantren itu lebih tertib gitu ya. Iya, Tapi lebih kalau beraturan. heeh. Nah, kalau di pesantren kan lebih produktif. Pas keluar pesantren kenapa lebih slow gitu? Karena nggak ada aturan kadang bang. Hmm, Kalau di luar pesantren tuh kita udah pakai aturan kita sendiri. Yang mm, kadang karena kita masih muda kan banyak kelimpannya gitu bang. Nah, jadi mm, kadang kita emang udah gimana udah manifesting kalau 2025 nih kita harus turun misalnya 7 kilo. Kata mm, kagak pernah olahraga, mana ada tuh turun 7 kilo gitu bang. Itu mm, aja sih karena kelabilan kita sih masih. Makanya kadang banyak orang yang habis dari pesantren tuh kayak hidupnya kayak nggak tersisa apa nggak sistematis lagi gitu kayak mm, nggak sholat fajarnya udah tinggal mm, duhanya udah nggak ada lagi. mm. Nah, waktu di pesantren nih aku agak flashback sedikit kan itu juga kalau dibilang pagi bersih bersih banget lah ya kalau di pagi di pesantren itu. Tapi kan belum tentu dengan pagi bersih itu mood kita tetap bagus gitu. Iya nggak sih? Karena kan setiap hari Pasti sih bang kalau di pesantren kan lebih karena kan kita ke cewek ya bang, hmm, kenapa tuh kalau karena kan cewek kita kenapa? cewek bang. Kenapa tuh kalau cewek tuh? Ya pasti kalau Manda akui Manda punya ya memang naik turun gitu bang. Nah, Hmm, cuman kalau misalnya kayak udah kalau pagi tuh jarang banget bang karena ya di di rumah karena kita masih punya adik kecil kali ya bang. Jadi hmm, ada aja hal yang menarik yang eh, kayaknya lebih menarik itu daripada kita marah-marah kan gitu bang. hmm, Tapi kalau misalnya cewek tuh nggak tahu ini entah Manda doang, entah semua cewek merasakan, hmm. pasti kan kita ada tuh namanya mood mood swing Mood di swing ya. setiap bulan kita kan. Jadi itu pasti sangat amat mempengaruhi bang, karena semua salah, apalagi kalau ada sakit gigi kan, semua.
Berarti kalau di rumah memang adik lah ya yang membuat menjaga moodnya Manda Iya, tetap baik. Apalagi eh adik lagi pulang sekolah gitu kan pagi atau adik libur gitu mainnya sama adik terus. Nah, iya. di sela-sela nggak ada adik nih, kegiatan yang membuat moodnya Manda tetap naik. Ini kan kita ngebangun mood itu pasti dari pagi sampai ke siang sampai ke sore itu kan tetap stabil atau bahkan naik gitu. Kalau Manda selain sama adik itu ngejaga moodnya kayak gimana? Makan makanan manis sih bang. Kayak mana kan kalau kopi kan kurang karena Hmm, emang nggak terlalu bisa minum kopi ya. Jadi jadi di tiap pagi tuh mama selalu udah beli kayak kue-kue basah gitu bang. hmm, Itu juga sih bang kayak nanti ada ketan apa kayak 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 mana bang? Misalnya kalau nggak dibeliin kue itu kayak kenapa nggak beli mah hmm. gitu. Oh iya Karena gitu ya. jadi mood mana naik tuh kayak kita ikhlas dalam melakukan kerjaan rumah gitu bang. Nah, kalau Manda sendiri seberapa penting sarapan? Sarapan kalau mana penting banget sih bang. Mana nggak Hmm. bisa kalau nggak sarapan. Nah, Karena kan sarapan itu guys, itu tuh proses kita apa gimana ya, proses kita tuh ada orang yang nggak bisa sarapan bang kan. mm-mm, Kalau Manda orangnya tim sarapan karena ya nggak bisa kalau nggak sarapan udah dibiasain kali ya, Bang. mm-mm, Udah dibiasain jadi pasti tim sarapan karena kalau kata mama kalau kita nggak sarapan eh moodnya itulah bang, mm. moodnya yang kurang. Karena kan kalau lapar ada aja bang yang salah ya kita. Iya. Kalau lapar biasanya uring-uringan tuh ya kan udah Iya apalagi cewek tahu udah. banget lah kalau cewek ya kan. Cewek itu kalau udah lapar gitu mau makan apa? Dah ini salah, itu salah, nanti nggak makan pun salah gitu ya kan. Kalau Manda sarapan paginya apa? Nasi kah atau bubur kah atau real food yang lain atau paginya udah citato mungkin. Kalau pagi nasi sih bang, nasi Hmm. pasti. Emang emang sarapan berat gitu bang. Hmm. Emang dibiasain sarapan berat. Kadang-kadang ya cuman kue-kue aja gitu udah kenyang. Kadang-kadang cuman kalau mana nggak kenyang sih. Oke. Nah, eh biasa sarapan tuh di jam berapa tuh Manda tuh? Tergantung bang. Hmm. Nggak mesti banget sih bang. Hmm. Kapan yang sempet aja kita sarapan. Kadang jam 7 juga sekalian sama adik. Kadang juga jam 9 gitu. Hmm. Tergantung. Nah, dalam sarapan itu nyiapin makanan sama mama ya pasti kan? Sama ibu lah ya kan? Kalau nyiapin makanan, kalau misalnya mama ke sawah pasti mana yang masak bang. Tapi kalau Oh. mama nggak ke sawah, Berarti Manda mama yang yang ke masak. sawah. Manda yang ke sawah, mamanya di rumah Enggak masak. kalau mama lagi nggak ke sawah, tetap mama tuh bukan tipe yang mau dibagi dapurnya. Nggak pernah sih bang. Oh. Berarti memang kalau mamanya lagi di sawah, Manda yang masak. Tapi kalau mamanya di rumah, berarti Manda nggak bantuin gitu ya? Bukan nggak bantuin, tapi sama Bantuin. mama, udahlah kamu nggak usah, kamu kerjain yang lain aja kayak gitu Iya, ya? paling cuman potong-potong bawangnya doang bang. Hmm. Itu aja sih bang. Itu juga kadang-kadang bisa bikin mood mana turun sih bang. Karena pagi-pagi udah disuruh potong bawang ngapain kan? Potong bawang, bawang saya. Bikin nangis ya pagi hari ya? Iya, bikin pedes matanya kita. Tapi kalau Manda olahraga dulu, kalau di pagi hari nih olahraga dulu, misal kayak tadi keliling-keliling rumah atau makan dulu. Makan. Berarti kalau nggak makan dulu nggak olahraga, nggak keliling-keliling, nggak jalan-jalan dulu lah. Kalau ada lagi nggak olahraga mana tuh bang? Kayak jalan-jalan biasa aja. Hmm, Makan dulu sih manda sama bang. Ya makan dulu. makan dulu. Berarti cukup siang lah untuk keliling-kelilingnya itu sekitar jam 7 atau jam 8-an ya. Iya, habis anterin adik lah, mana kadang-kadang Hmm. jalan kayak dua puteran gitu. Hmm. Nah, termasuk kalau ngejaga mood di pagi hari itu adalah tidur yang cukup. Bener nggak? Mm-mm, Nah, benar, biasanya kalau penting. Manda setting tidurnya itu dari jam berapa Manda? Biasa tidur untuk menjaga mood di pagi harinya menjadi baik, pagi harinya menjadi pagi ya orang yang produktif kayak gitu. Tidur malamnya pukul berapa tuh? Manda pernah bang ngelakuin satu kayak penelitian ke diri Manda sendiri bang. Hmm. Itu pernah kayak kayak tugas kuliah juga. Jadi
Manda kayak pernah dalam minggu itu kayak Manda dalam 3 hari Manda kan namatin drakor yang otomatis Hmm. eh, tidurnya kayak jam 2 jam 3 itu pasti pas bangunnya ada aja yang salah. Tapi pas Manda alaramin Manda tidur jam 10, Hmm. nanti jam 5-nya Manda bangun, itu seger badannya, Bang. Seger. Hmm. Jadi kalau kita badannya kita enak, mood kita kan juga enak juga, Bang, kan dilihat gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya kalau sekarang-sekarang sih Manda tidurnya nggak teratur sih, Bang, karena kan sambil nyusun juga, Bang, kan. Hmm. Pasti banyak sih mahasiswa akhir yang relate kalau misalnya malam tuh kita ada aja ilhamnya. Ya kan, guys? Pasti kita kalau malam tuh ilhamnya tuh ada aja buat nyusun. Jadi kalau misalnya kayak hmm, kalau buat sekarang Manda nggak tidur jam 10 lagi, Bang. Kalau dulu iya Manda kayak Manda alaramin jam 10 tuh udah Hmm. nggak boleh lagi pegang HP. Itu sih. Nah, kalau tiba-tiba nih kayak tadi kan dibilangnya kayak malam hari tiba-tiba dapat ilham atau referensi untuk nulis skripsi gitu. Manda itu biasanya catat dulu atau langsung dikerjain menjadi sebuah paragraf? Manda catat dulu, Bang. Kan kita kan ada tuh apa proposal yang udah dicoret-coret sama Hmm. ibu apa yang salah, kan, Bang. Nanti Manda catat dulu ini yang diperbaiki tuh kalimatnya begini, aturan yang ini tuh di paragraf yang kedua gitu-gitu sih, Bang. Manda catat dulu kayak biar nanti di kita susunnya nggak ini lagi, nggak yang mana Manda bilang nggak lupa-lupa lagi karena kan Manda Hmm. anaknya lupaan. Oke. Nah, di Itu, malam Bang. hari itu kan kadang ngeselin ya kan? Kita udah mau tidur nih, Mm-mm. misal jam 11 atau jam 10 gitu kan. Tiba-tiba ting ya kan lampu nyala di atas kepala tuh ya kan. Ada referensi yang harus kita tulis. Oh, aku tadi kayaknya aku nulis ini ada yang kurang ini gitu kan. Itu kan kalau nggak itu berarti langsung nyalain lampu lagi ya kan? Nulis lagi gitu. Ditulis Enggak, kalau Manda catatannya. Bang kalau lagi kalau udah tidur Manda tuh nggak megang laptop. Kalau Manda udah memutuskan Manda udah tidur, udah udah selimutan Manda tuh Manda punya prinsip, Bang, kalau Manda Hmm. udah pegang selimut berarti Manda nggak boleh lagi pegang HP, nggak boleh lagi pegang kertas, nggak boleh. Tapi kalau Hmm. misalnya emang Manda lagi mendapatkan ilham tuh bisa nggak bakal mati sih, Bang. Kalau Manda gitu. Hmm. Tipikal. Berarti kayak gitu ya. Oh, dijaga-jaga lah gimana caranya biar nggak lupa lah ya kan. Karena kan mahasiswa Iya akhir lah gitu. seperti kita ketahui itu kan yang udah ngalamin lah apalagi kan kalau teman-teman yang masih masih teman-teman Pro 2 yang masih awal-awal gitu kan kayaknya seribet apa sih ya? Memang ribet. Mahasiswa akhir tuh memang ribet. Hmm, iya. Banyak karena Mood skripsi mahasiswa itu. akhir tuh jangan ditanya, guys. Hmm. Tapi Mood mahasiswa akhir apalagi kan kalau ditanya skripsinya udah sampai mana, ih ya Allah susah lah sendiri, jangan tanya sampai mana. berarti aku salah juga Mana nih aku kadang-kadang tadi kalau nanya kayak gitu ya. kadang-kadang kalau kayak orang-orang nanya kayak mama nanya kamu nggak tidur emang apa sih yang kamu itu, misalnya mama tanya, mama nggak lihat mana lagi di laptop misalnya, Hmm. kadang-kadang males jawab kalau pagi-pagi itu mama tanya kenapa nggak tidur, itu udah males banget jawab sih, Bang, bikin mood hancur. Hmm. Nah, Ya kalau ngapain tanya. misal kalau malam nih kerjain skripsi gitu kan sampai dibilangnya sampai pernah tadi kan sampai jam 5 gitu. Untuk bales tidurnya biasanya Manda jam berapa tuh? Siang kah atau nanti bisa sampai malam lagi baru tidurnya? Gak tidur malah Manda, Bang. Manda balas dendamnya jam 8 udah Manda matiin lampu biasa gitu. Hmm, cukup kuat juga ya mahasiswa akhir ini ya. Tapi kan Karena kalau di tidur siang nanti malamnya nggak tidur, Bang, gitu. Manda hmm, mikirnya kan. Tapi malam Manda tidur tuh dengan catatan Manda udah beresin adek kayak sikat hmm. gigi adek Manda gitu, gitu sih, Bang. Tetap harus ada kerjaan juga gitu yang diselesaikan, tanggung jawab. Nah, di sisi nggak tidur itu, setelah nggak tidur sampai jam 5 itu kan masih beraktivitas lah, apalagi ada bimbingannya nggak tuh di sampai jam setelah jam 5 itu? Biasanya Manda kalau misalnya ketemu dosen di pagi hari, Manda tuh nggak bakal begadang, Bang. Misalnya kayak Hmm. paling mentok gitu jam-jam 12 gitu Manda selesai kan. Tapi kalau misalnya emang lagi nggak ada janji sama pembimbing, bakal mana, Bang? Mana kan apapun itu kan Manda alaramin, Bang, kan ya. Hmm. Jam 12 misalnya kayak ketemu pembimbing pasti Manda alaramin. Tapi kalau misalnya nggak ketemu pembimbing di hari itu, Manda nggak bakal nyalain alarmnya gitu. Karena Manda anaknya Oke. alarm semua, Bang. Kayak misalnya Manda pas Manda minum-minum obat Manda alaramin gitu-gitu lah, Bang. Hmm. Nah, berarti kalau yang sampai jam 5 itu
seharian pasti moodnya jelek ya kan? Iya bang, jelek banget. Apalagi kan pas keluar kamar ditanya mama, kenapa belum tidur? Kok bisa kamu nggak tidur? Kayak, mak ngapain tanya? Nggak usah tanya dulu gitu. Maunya kan jangan ditanya-tanya bang kan. Udah Kesel juga moodnya. kalau tanya-tanya bang. Mudah-mudahan mamanya denger tuh dari belakang tuh kan. Tapi kan ngejaga mood itu sangat susah, apalagi kalau pagi-paginya udah selesai habis begadang gitu dari jam 5, apalagi sampai jam 5 gitu, nggak tidur lagi sampai malam hari gitu. Nah, moodnya di situ berantakan, terus ngapa-ngapain jadinya males ya kan? Iya bang, males banget kayak nggak semangat gitu. Mau tidur, tapi eh, nggak ngantuk. Hmm, Tapi badannya mau tidur gitu, tapi nggak ngantuk. hmm, Misalnya kayak pernah Manda kayak gitu nggak tidur gitu bang kan misal nggak tidur dengan catatan mama ada kerjaan lain pasti kan mhm, tanggung jawab Manda kan kayak jemput adik-adik ngurusin adik sekolah pulang mhm, sekolahnya ngajinya itu kayak ya Allah udah nggak tidur disuruh jagain adik kayak kalau misalnya mama udah bilang kayak besok mama ada kerjaan itu Manda kebiasaannya kalau mama bilang gitu bang karena kan di rumah kan mama sama Manda kan lumayan kerja sama bang kan mhm, biasanya kalau mama udah bilang besok mama ada kerjaan Manda nggak bakal ini nggak bakal apa sih namanya nggak bakal begadang tapi kalau mama mhm. nggak bilang tiba-tiba mama ada kerjaan itu lumayan kesel bang gitu karena kita kan nggak tahu ya bang anak muda ya bang ya begadang aja gitu kan. Tapi itulah kerjasama dalam keluarga itu penting supaya kita tahu satu sama lain gitu kan posisi kita Mm-mm. sebagai anak atau posisi sebagai Iya. orang tua gitu kan gimana komunikasi di dalam keluarga itu terjalin jadinya koordinasi nih dalam keluarga itu bisa sempurna gitu misal yang satu ngurus ini yang satu ngurus itu anak yang Mm-mm. ngurus ini gitu kan harus pergi sekolah jam sekian pulang sekolah jam sekian terkoordinir gitu jadi enak ya kan Iya nah lumayan sebagai emang sebagai lagi penutup. pilek guys teman-teman pro dua. Ya mudah-mudahan cepat sembuh lah Manda ya. Nah, sebagai closing Hmm. statement nih Manda, gimana caranya untuk teman-teman Pro 2 tetap pagi bersih dan juga moodnya baik? Silakan. Setiap mood orang kan emang beda-beda bang. Ada yang Hmm, kalian harus minum kopi gitu. Kayak Mama Manda bang, dia hmm, anaknya harus kopi. Kalau nggak kopi tuh dia keliengan gitu bang. hmm, Kan. Ada juga kayak Manda kayak misalnya cukup jalan-jalan pagi. Kayak ada juga orang yang moodnya itu apa karena falling in love. Nggak tahu karena kalau misalnya ditanya tipsnya itu istirahat yang cukup sih bang paling mendasar gitu. Paling mendasar istirahat yang cukup. Terus mikirin aja hal baik bang. hmm, Karena kalau kita mikir sebelum tidur nih, kita besok mikirnya hal baik gitu. Bisa kayak mana juga punya mau pernah dengar kayak salah satu podcast kayak pernah ngomong gini kalau tidurnya kita niatnya besok buat ke yang baik gitu, perbuatan yang baik, kita bakal terjaga moodnya gitu karena kita nggak bilang hmm. besok kayaknya dimarahin deh sama bapak. Misalnya nih bang, misalnya kayak bimbingan. Tapi padahal enggak gitu kita bilang aja, oh besok ketemu cuma buat dibimbing, oh besok kita Ya. dapet ilmu baru. Itu sih bang yang Manda sekarang Manda lagi terapin biar mood Manda baik, stabil di pagi hari. Oke, berarti yang pertama adalah istirahat yang cukup, kemudian yang kedua adalah berpikiran bahwa esok hari, misal ini di malam hari nih ya kan, manifesting pada diri sendiri bahwa esok itu akan lebih baik gitu, nggak ada kegiatan-kegiatan yang jelek atau perbuatan yang akan Iya. membuat kita nggak jadi nggak mood gitu ya kan. Mm-mm. Oke, Iya. Manda thank you banget kehadirannya di Spada di pagi hari ini. Semoga aku doain ya kan, semoga skripsinya lancar, terus juga Amin. kan kalau sekarang dibilangnya tadi lagi nggak enak badan, mudah-mudahan lekas sembuh dan juga bisa beraktivitas dengan Amin. lancar lagi. Semoga dapat hidayah, semoga skripsinya bulan ini bisa selesai nggak tuh? Oh, boboy Manda emang. Oke Manda, thank you banget udah hadir di Spada di pagi hari ini. Semoga hari-harinya Manda selalu tercerahkan gitu ya. Amin. O- Thank you juga Bang Munda. Sehat-sehat ya Bang. Oke, terima Ini kasih Manda. abang aku nih teman-teman Pro 2 ya. Dah Bang. Oke, thank you Manda ya di pagi hari ini. Dan itu tadi teman-teman Pro 2 perbincangan kita dengan Eka Aprilia Amanda gitu ya dengan tema kita pagi bersih dan juga menjaga mood naik. Nah itu tadi sedikit lah ya kan dikasih tips sambil sharing-sharing ada tips sedikit mungkin dari teman-teman Prodo bisa ambil kayak jangan begadang, jangan
berpikiran negatif sehingga kalian bisa menghadirkan hal-hal atau hari-hari esok yang lebih bahagia gitu ya. Ya teman-teman berdua. Stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.